Hai, apa kabar semuanya? Semoga saya mendapatkan kabar baik tentang Anda semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Bad Genius. Film yang tayang pada tahun 2017 ini mengisahkan tentang sekelompok orang-orang jenius yang berbisnis untuk mencontek dalam ujian. Langsung saja, kita saksikan alur cerita film ini. Film dimulai dengan seorang ayah yang mendaftarkan putrinya di sekolahan yang elit. Anak perempuan tersebut bernama Lin. Saat SMP, Lin adalah anak yang jenius dan banyak mendapatkan prestasi. Kepala sekolah yang mengetahui hal tersebut meminta Lin untuk bersekolah di sana. Namun Lin menolaknya dikarenakan ayahnya hanyalah seorang guru yang tak akan sanggup membayar uang sekolah. Lin pun menjelaskan dengan detail biaya jika ia bersekolah di sana. Lalu kepala sekolah memberikan beasiswa penuh kepada Lin. Karena hal tersebut, Lin pun bersedia sekolah di sana. Kemudian, saat Lin melakukan sesi foto siswa, Lin bertemu dengan Grace. Grace seorang anak yang cantik, tapi tak begitu pintar. Dan pada akhirnya, mereka berteman baik. Suatu hari, Grace mengeluhkan akan penaikan IPK, yang mana Grace merasa tidak mampu untuk mendapatkannya. Ia meminta Lin untuk mengajarinya. Grace sebetulnya juga mengikuti les yang diadakan gurunya, namun tetap saja ia merasakan kesulitan dalam memahami pelajaran. Akhirnya, Lin mengajari Grace dengan imbalan Grace akan memanggil Lin sebagai guru Lin. Saat ujian, Lin merasa tak asing dengan soal yang ada di hadapannya. Ia ingat bahwa soal yang sama dengan soal yang dimiliki Grace dari tempat lesnya. Lin berhasil mengerjakan dengan cepat. Ia berusaha memberitahu Grace bahwa soal ini merupakan soal yang sama seperti yang sudah mereka pelajari. Namun Grace masih tetap kesulitan mengerjakannya. Dengan inisiatifnya Lin memberikan kunci jawaban melalui penghapus. Triknya dengan memasukkan penghapus ke sepatu yang dioper ke belakang. Meski saat mengembalikannya, Grace salah perhitungan dan keluar jalur. Namun Lin berpura-pura belum menuliskan nama sehingga dia dapat mengambil sepatunya kembali. Misi pertama penyontekan berhasil. Lin mendapatkan nilai sempurna yaitu 4, sedangkan Grace 3,87. Grace pun merasa senang dan mereka berjanji tak akan memberitahukan kepada siapapun. Untuk merayakan keberhasilannya, Lin diajak berenang ke rumah Pat. Pat merupakan pacar Grace dan anak orang kaya. Sebelumnya, Lin tidak pernah bicara dengan Pat, namun akhirnya mereka mengobrol bersama. Pat mulai membahas penghapus contekan, yang sontak membuat Lin kesal terhadap Grace. Pasalnya, mereka telah berjanji tak akan memberitahukan kepada siapapun. Di sini, Pat menawarkan akan membayar mahal Lin per mata pelajaran yang diberikan contekan. Pat juga bilang kalau 5 teman Pat lainnya bersedia membayar mahal Lin. Dari sinilah, bisnis percontekan bermula. Keuntungan yang didapatkan Lin pun tak tanggung-tanggung. Bisa mencapai 96 juta per semesternya. Saat di rumah, Lin melihat kertas pembayaran murid baru yang sebesar 82 juta dan akta cerai yang ia temukan di laci milik ayahnya. Lin pun merasa sedih dan berusaha menghibur diri dengan cara memainkan piano. Dari sinilah, Lin mendapatkan ide untuk membuat kode rahasia contekan melalui gerakan jari. Maka, Grace, Pat, dan 5 teman lainnya mengunjungi rumah Lin dengan dalih untuk les piano. Saat ujian misi mereka berjalan lancar. Akhirnya, mereka mendapatkan hasil yang memuaskan. Sesuai janji, Lin mendapatkan bayaran yang setimpal. Sampai akhirnya, Lin dapat membelikan baju mahal untuk ayahnya. Saat naik kelas 11, Lin menjadi siswa berprestasi bersama Beng. Beng ialah teman saingan Lin yang juga berotak jenius.
mereka juga pernah mengikuti lomba Ten Jenius. Peng adalah anak yang jenius, tetapi berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ibunya memiliki usaha laundry. Peng seringkali membantu ibunya karena tak jarang mesin cucinya rusak. Di lomba Ten Jenius, sekolah mereka memenangkannya dengan total hadiah sekitar 2 juta. Mereka pun dipanggil kepala sekolah dan diberitahu bahwa ada beasiswa ke Singapura. Namun, beasiswa ini hanya untuk 1 orang, sehingga hanya salah satu dari mereka lah yang akan berangkat. Suatu hari, teman sekelas mereka yang bernama Tong membujuk Peng untuk memberikan contekan. Namun Peng menolaknya, dan Tong menyinggung soal kode piano, tapi Peng tak begitu curiga. Saat mengerjakan soal ujian, Lin terkejut karena soal terbagi menjadi 2 set. Peng pun berusaha memberitahu Lin jika Tong ingin menyonteknya. Peng juga melaporkannya kepada pengawas, namun tak begitu ditanggapi. Di sisa waktu, Lin berhasil menyelesaikan set soal lainnya. Setelah selesai ujian, Lin dipanggil pengawas. Ia sempat was-was terhadap aksinya, namun ternyata hanya dimintai menyantumkan nama. Namun, Lin bersama Tong dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Di sana sudah ada Peng. Peng ternyata melaporkan perbuatan nyontek mereka kepada kepala sekolah. Ayah Lin pun dipanggil. Lin dimintai keterangan dan terancam dikeluarkan. Peng juga memberitahukan bahwa aksi Lin ini karena motif uang. Akhirnya, beasiswa Lin dicabut dan kepala sekolah memberi nasihat kepada Lin jika sekolah bukanlah tempat mencari uang. Lin yang sadar pernah menemukan kwitansi pembayaran sekolah, akhirnya menyangga habis-habisan kepala sekolah. Beasiswa Lin pun tak jadi dicabut, namun kesempatan beasiswa ke Singapura harus hangus. Akhirnya, ayah Lin membawa Lin pulang untuk menyudahi perdebatan. Setelah tiba di rumah, ia melepaskan baju yang dibelikan oleh Lin. Setelah tahu berasal dari uang haram, dan meminta Lin untuk mengembalikan uangnya kepada teman-temannya. Di semester terakhir kelas 12, Chris menemui Lin, yang meminta Lin kembali membantunya. Di ujian STIC, ujian taraf internasional yang diadakan serentak di seluruh dunia. Lin berusaha menolak, namun Chris tetap meyakinkan dengan mematok harga yang tinggi, yaitu sebesar 240 juta untuk sekali ujian. Lin ingin menolaknya, dan ia ingin membalikan brosur serta buku STIC ke apartemennya Pat. Namun, Lin melihat perbedaan waktu dunia di resepsionis. Akhirnya, Lin mempunyai ide dari perbedaan waktu antara Thailand dan Sydney. Mereka pun mulai menyusun strategi percontekan skala internasional ini. Dari perbedaan waktu 4 jam, antara Sydney dan Thailand bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan jawaban soal, yang mana Sydney pasti lebih dahulu menyelenggarakan ujian. Lin dan teman-temannya juga punya ide gila, di mana mereka akan menjual jawabannya kepada orang-orang yang ada di Thailand untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Akan tetapi, Lin tahu jika soal ujian itu banyak, sehingga ia butuh teman untuk menghafalkan semua jawaban yang akan dikirimkan. Di sini, Lin tak bilang siapa orang itu. Tapi Chris dan Pep paham orang yang dituju ialah Peng. Dan pada malam itu, Peng yang sedang mengirimkan baju laundry dihadang beberapa orang. Dituduh menabrak sampai akhirnya ia babak belur dikeroyok. Keesokan harinya, Peng terdampar di antara tumpukan sampah. Padahal hari itu ialah hari di mana ia mengikuti tes beasiswa ke Singapura. Di tempat lain, Lin dan teman-temannya sedang menego harga dan jumlah murid yang akan ikut. Akan ada sekitar 30 orang yang ikut. Itu berdasarkan jumlah teman-teman Tong. Namun, saat Tong berbicara,
ia menyinggung Beng yang tak akan bisa ikut ujian beasiswa ke Singapura karena tertimpa musibah. Lin juga ikut sedih mendengarnya. Untuk menjelaskan skema percontekan, Lin dan teman-temannya mengadakan seminar dengan kedok mempersiapkan ujian. Namun di balik itu semua, mereka memaparkan bagaimana percontekan berjalan dan kode rahasia yang akan mereka gunakan. Kode jawaban terletak pada barcode pensil yang nantinya akan dibagikan termasuk kode sesi. Setiap garis besar kecil menentukan jawaban. Garis A besar, B sedang, C kurus, sedangkan D sangat kurus. Mereka juga diantar dengan Gojek menuju tempat tes. Untuk mencegah keterlambatan, Lin menawari Beng untuk ikut dalam skandal bisnis percontekan ini. Awalnya, Beng tetap mempertahankan pendiriannya untuk tidak curang. Sampai akhirnya, Lin berkata, "Kamu tidak curang. Hidup ini yang curangi kamu." Beng dan Lin tak main-main dalam hal ini. Mereka mempersiapkannya dengan matang. Dimulai dengan latihan mengerjakan, berlari, sampai mengurus visa, serta paspor keberangkatan. Saat berlatih, salah satu dari mereka tak sengaja menyinggung tempat pembuangan sampah. Beng langsung tersadar bahwa di balik pengeroyokan adalah Chris dan Pat. Mereka pun bertengkar hebat. Namun akhirnya, Beng bersedia melanjutkan bisnis dengan alasan dia akan rugi. Karena jika tidak, maka kedua tes tak juga dia ikuti. Akhirnya, Beng dan Lin sudah berada di Sydney. Lin berdalih kepada ayahnya jika ia mengikuti lomba di Sydney. Dan ujian dilakukan. Di sesi pertama, pengerjaan berjalan lancar. Namun, Beng tak ingin mengirim jawabannya, kecuali bayarannya ditambah. Karena ia merasa dirugikan atas pengeroyokan yang dilakukan oleh Pat dan Grace. Lalu, Pat dan Grace mulai panik. Mereka tak punya pilihan, akhirnya mengirim uang yang diminta. Setelah itu, Beng mengirim jawabannya. Mereka berhasil mengirim jawaban ke Thailand. Di sesi kedua dan ketiga, Beng berhasil mengirimkan jawaban. Namun, ada yang mengetuk pintu. Beng yang gugup akhirnya menjatuhkan tutup penyiram air toilet yang ia gunakan untuk menyembunyikan HP. Ia pun ketahuan pengawas. Lin belum bisa mengirimkan jawabannya karena pengawas mengetuk pintu. Lantaran waktu sesi berikutnya segera dimulai. Ia pun kembali ke ruangan. Namun ada body check. Lin yang menyembunyikan HP di sepatunya akhirnya memindahkan ke tempat galon dan berpura-pura minum. Sesi keempat, Lin tanpa Beng. Ia harus menghafal semua kunci jawaban. Lin kesulitan sampai terlihat berkeringat. Akhirnya, Lin dapat menghafalkan semua jawaban. Namun, ia harus meninggalkan tempat tes untuk mengirimkan jawaban. Lin pun tak kehilangan akal. Lin memasukkan pensil ke mulutnya yang membuatnya ia ingin muntah. Lin berhasil meninggalkan tempat tes dan menuju ke kereta. Pengawas akhirnya mengetahui jika Lin dan Beng berasal dari satu sekolahan. Pengawas akhirnya mencarinya, dan pada akhirnya pengawas menemukan Lin. Lin pun panik. Akhirnya ia membuang ponselnya ke tas orang yang ia tidak kenal. Lin pun dibawa ke ruangan untuk diinterogasi. Lin di sana ditanya tentang Beng. Lin pun menjawab bahwa ia tidak mengenali teman sekelasnya sendiri. Sepanjang ujian, ayahnya Lin menelponnya. Namun, Lin tak mengangkatnya. Ayahnya juga menelpon Grace, namun tak juga diangkat. Akhirnya, ayah Lin mendatangi Grace. Grace dan Pat yang didatangi ayah Lin akhirnya panik dan ia berbohong dan mengarang cerita jika Lin ke Sydney sedang berpacaran dengan Beng. Akhirnya, ayah Lin percaya. Di meeting point, para murid yang akan ujian panik. Mereka belum dibagikan pensil. Dan sampai akhirnya, jawaban pun masuk ke grup. Mereka berangkat tepat waktu menuju tempat ujian. Beng yang ketahuan
akhirnya harus menerima sanksi pemblacklistan namanya. Sedangkan Lin akhirnya dapat pulang ke Thailand. Di bandara, Lin disambut Pat dan Grace dan mengundang Lin untuk pesta merayakan keberhasilan mereka. Namun, Lin marah karena Peng ketahuan dan ia didiskualifikasi. Lin juga tak ingin teman-temannya terus tergantung terhadapnya. Lin dijemput ayahnya yang marah karena tahu jika Lin ke Sydney untuk pacaran. Lin yang merasa tertekan dan sedih akhirnya mengaku terhadap apa yang ia alami dan lakukan. Setelah kejadian itu, Lin melamar menjadi guru dan diwawancara. Ia juga jujur atas apa yang ia lakukan. Sedangkan teman-temannya merayakan keberhasilan ujian dengan skor 1460. Lin pun tak mengambil bayaran atas perbuatannya. Ia juga keluar dari grup lain. Beng akhirnya mendapatkan sanksi dikeluarkan dari sekolah atas laporan dari kedutaan. Beng lalu menghubungi Lin untuk datang ke rumahnya. Tak disangka, rumah Beng berubah dengan motor dan peralatan laundry baru miliknya. Di sana, Beng mengajak Lin untuk berbisnis haram kembali dengan skala minim risiko, namun banyak peminatnya. Lin pun menolak ajakan Beng. Beng tak tinggal diam. Beng mengancam Lin akan membocorkan siapa dalang dibalik bisnis ini. Namun, Lin tetap menolak. Tak sampai di situ, Beng juga mengancam akan membocorkan nama-nama murid yang ikut yang tentu akan sangat mengecewakan ayahnya. Lin tetap bersikukuh ingin meninggalkan bisnis haram ini. Lin menceritakan semuanya ke ayahnya. Dengan wajah tegar, ayahnya mendampingi Lin mengakui atas perbuatannya ke lembaga internasional. Dan film pun selesai. Kesimpulan yang saya ambil dari film ini, orang-orang jenius yang salah memilih jalan. Dalam artian, setiap orang mempunyai dua pilihan, dan orang jenius pun bisa salah. Dan saya yakin mereka berdua akan menyesal seumur hidupnya. Dari saya, cuplikan film, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.